Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita bersyukur boleh diperjumpakan kembali melalui Saat Teduh Malam program Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Makassar. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita melakukan kidung pujian, Yesus Kau Sungguh Baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa, firman itu telah menjadi manusia melalui Kristus. Firman-Mu telah menyapa kami melalui penyataan langsung maupun tidak langsung yang Engkau berikan kepada kami. Karena itu Tuhan, izinkan kami untuk menghidupi firman-Mu dan menjadikan firman-Mu itu nyata dalam perilaku kami sebagai manusia, sehingga kami manusia-manusia yang rapuh boleh diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk semakin lebih baik menjalani hidup karunia Tuhan ini. Tolonglah kami Tuhan, jangan biarkan firman-Mu ini lalu dari kehidupan kami, tetapi tumbuhkanlah sehingga akan terus berbuah lebat di tengah-tengah hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa. Amin. Saudara-saudari kekasih Tuhan, firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata
bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian sabda Tuhan, diberkatilah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, membicarakannya dan melakukannya dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Tema kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, adalah hidup bersama Kristus adalah hidup yang berkualitas. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita rindukan setiap kali kita pulang ke rumah? Setelah seharian kita bekerja atau beraktivitas dan tiba di rumah, suasana yang bagaimana yang kita harapkan? Kita berharap ada yang menyambut. Betapa menyenangkannya melihat pasangan atau anak-anak kita berteriak antusias, "Papa atau Mama pulang." Atau ada juga yang disambut oleh binatang peliharaan, misalnya anjing kesayangan. Ketika sang tuan sampai di rumah, sang anjing akan selalu menggonggong, mengibaskan ekor dan mengangkat kedua kaki depannya untuk menyambut tuannya. Sang penyambut rela berhenti sejenak dari keasikannya, memfokuskan perhatian sepenuhnya kepada tuannya. Karena baginya memandang sang tuan sangat berharga. Begitulah seharusnya sikap kita menyambut kasih karunia Tuhan. Injil Yohanes yang kita baca tadi memproklamasikan terang telah datang ke dalam dunia. Sayang banyak orang tidak menyambutnya. Itu dipersaksikan dalam ayat 19 Yohanes pasal 3. Mereka pasif. Mereka tetap berkanjang dalam perbuatan kegelapan. Seakan anugerah yang tak disambut, bagai cinta bertepuk sebelah tangan. Saudara kekasih Tuhan, kita sangat membutuhkan terang dan lebih lagi kita perlu berpegang pada terang itu agar jalan kita dapat kita lihat dan kita bisa berjalan dan terlihat orang lain sehingga dapat saling menyelamatkan. Demikian juga dengan pertobatan. Pertobatan adalah bagaimana kita menyambut jalan yang terang dalam hidup kita. Dan terus berjalan dalam terang itu sambil mata kita tertuju dan berpegang pada sang terang, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mengapa kita perlu bertobat? Karena jalan kita tak pernah bisa terang sendiri tanpa Kristus. Dan seringkali dalam dunia yang luas dan penuh godaan ini kaki kita terantuk dan kita menubruk satu sama lain. Orang yang hidupnya dalam dosa tidak bisa melihat hidupnya dengan baik dan memperbaiki hidupnya, apalagi membuat hidupnya lebih baik. Dia akan selalu hidup dalam kegelapan sebelum di dalamnya dia menubruk dan menyakiti dirinya sendiri dan sesamanya. Itulah inti percakapan Yesus dengan Nikodemus, seorang terpelajar Yahudi yang belajar hukum-hukum dan hafal hukum itu meski matanya masih saja gelap. Dia datang kepada Yesus karena tertarik dengan ajaran Yesus yang membuka matanya. Maka mereka menggunakan waktu itu untuk berdialog satu sama lain. Bukannya daya dan upaya Nikodemus tak cukup untuk menjalani hidup lebih terang, tapi dia masih saja terantuk dan menubruk sehingga dia membutuhkan terang sejati. Maka kata Yesus, Nikodemus harus dilahirkan kembali dengan cara menerima Kristus Tuhan di dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa Nikodemus mendapatkan terang itu. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana Yesus masuk sebagai terang di dalam hidup kita saat ini? Apakah kita masih bergumul dengan dosa yang sama, berulang-ulang lalu merasa kita nyaman sekali dengan dosa itu? Padahal kita tahu dosa hanya akan berujung penderitaan. Contoh, kita tahu ada banyak tindakan kita yang menyakiti orang lain. Tapi kita masih terus melakukannya dan memberi banyak alasan untuk itu semua. Apakah kita bahagia dan merasa hidup kita damai? Pasti tidak.
Ada banyak orang yang tahu bahwa mereka menerima Yesus dan perkataannya. Maka ada banyak dosa yang harus mereka tinggalkan. Mereka akan hidup tidak nyaman lagi. Mereka akan dibentuk Tuhan. Kadang mereka harus memilih antara Tuhan dan Mamon. Ada yang memilih untuk meninggalkan segala sesuatu dan menuju kepada terang sejati itu. Ada yang memilih hidupnya terus dalam gelap. Nah, semua pilihan itu dikembalikan kepada kita dalam minggu-minggu Prapaskah ini. Kita tidak tahu diri kita. Kita bisa ditabrak atau menabrak dalam dunia. Jalan kita tak sepenuhnya aman. Tapi jika kita bersama Kristus dan belajar mengasihi dan mentaatinya, maka Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup akan memandu hidup kita. Kita akan belajar banyak makna tentang hidup, keselamatan, uang, cinta, pengampunan, kedamaian, dan lain sebagainya. Saat kita menerima itu semua dalam hidup kita, maka hidup kita akan berkualitas. Apa itu hidup yang berkualitas? Hidup yang berkualitas adalah hidup yang bermanfaat dan utuh. Hidup yang penuh, hidup yang kita syukuri apapun yang terjadi. Kita bisa bersyukur dan menyembah Tuhan dan tanpa dihantui rasa cemas dan khawatir akan masa depan. Meski kita tak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan kita, tapi kita bisa menyerahkannya pada Sang Terang yang akan memandu hidup kita. Jika kita mengikuti Dia, maka Dia juga akan membuat hidup kita menjadi terang. Dia akan menolong kita untuk bersyukur, mengasihi, melayani, berbagi, mengampuni, murah hati, bersabar, dan kualitas-kualitas hidup lain yang sangat baik dalam diri kita. Menjadi berkat bagi banyak orang. Karenanya, jangan tunda lagi waktunya. Terimalah setiap sabda Kristus dalam hati kita sebagai terang yang menerangi hidup kita. Dan dengan rendah hati, kita bersedia dituntun Tuhan. Serahkanlah hidup kita dan jalan kita padanya. Maka Dia akan menuntun kita pada keselamatan yang kekal. Roh Kudus menolong kita. Amin. Untuk merespon akan firman Tuhan yang telah kita gumuli bersama-sama pada malam hari ini, mari kita bersama-sama melakukan kidung pujian hidup yang sedih jadi melodi, kidung muda-mudi 149, bait 1 dan 3. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, malam hari ini kami dimungkinkan bersama-sama untuk menghayati akan kasih-Mu melalui
saat teduh malam program Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Makassar. Kami bersyukur firman-Mu telah kami renungkan bersama-sama yang mengingatkan kami bahwa hidup bersama Kristus adalah hidup yang berkualitas. Ketika kami senantiasa bersandar kepadamu, mengandalkan Tuhan, dan menyatakan hidup yang sungguh-sungguh mencerminkan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan, agar kami terdorong untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa, Engkau kiranya memberkati akan para pemimpin kami, pemimpin gerejamu, hamba-hambamu, memampukan akan pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Makassar, juga memampukan para pendeta, penatua, diaken, bahkan seluruh jemaat Tuhan dalam lingkup wilayah 4 ini. Biarlah Tuhan kami terus memberi diri dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan embankan kepada kami. Dan kami pun terus menyatakan kemuliaan Tuhan lewat tanggung jawab pelayanan kami, tugas dan pekerjaan kami setiap saat. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul oleh karena sakit penyakit, baik yang terinfeksi virus corona maupun yang juga mengalami sakit yang lain, juga yang sementara isolasi mandiri di rumah atau juga di rumah-rumah sakit dalam masa-masa pemulihan. Tuhan kiranya memberkati, mengaruniakan semangat dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Bagi yang berduka cita, Tuhan kiranya menghiburkan mereka, dan yang bersuka cita kiranya mereka terus diingatkan bahwa segala pencapaian mereka itu asalnya daripada Tuhan. Sehingga kami terus bersuka cita di dalam Tuhan, bersyukur di dalam hidup kami bahwa Tuhan selalu setia menolong, menyertai hidup kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi pemerintah kami. Juga kami berdoa bagi proses vaksinasi yang sedang berjalan saat ini. Kiranya semuanya itu adalah upaya untuk membuat akan virus corona ini terhenti, dan juga kami berdoa Tuhan, Engkau kiranya memberikan kepada para dokter, para medis, juga kami semua imunitas yang baik, sehingga melalui kasih Tuhan kami terus dijauhkan dari virus corona ini. Dan suatu saat harapan kami bahwa virus ini terhenti, dan kami akan senantiasa sungguh mempersaksikan bahwa Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Berkatilah keluarga kami Tuhan, biarlah seisi rumah kami senantiasa dilindungi Tuhan. Kasih dan damai sejahtera Tuhan akan tinggal dalam setiap keluarga kami. Inilah kami yang datang kepadamu Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sahutilah kami yang datang berdoa, berserah dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian saat teduh malam pada malam hari ini dari Gedung Gereja Jemaat Landraki Biringkanaya. Kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan. Kiranya kita terus bersuka cita, bersemangat, dan senantiasa menikmati berkat Tuhan dalam hidup keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati kita.